Oke, bisa dipanggil temannya ya yang belum datang ya Mbak ya. Hmm. Oke, sekalian kita nunggu temannya, saya upload dulu materinya ini. Udah buka bukunya kan? Halaman 9. Iya. Hmm, mana ya? Kita tunggu temannya sebentar. Satu orang lagi minimal. Kita lanjut. Halo, belum ya? Belum, katanya susah masuknya. Mbak Umi tadi berapa kali susah masuknya? Ada nggak? Kita oh, sudah ada kok yang ini Mbak Tri Tuti udah datang ya? Oke. Oke, kalau begitu kita mulai aja ya. Halo Mbak Tuti bisa dengar? Tri dan Tuti bisa dengar? Bisa ya? Oke. Oke. Terima kasih. Kita bahas modulnya halaman 9.1 ya. 9.1 surat menyurat. Surat menyurat itu halaman 9.1, silakan dibuka modulnya. Di sana ada pengertian surat. Pengertian surat ya, halaman 9.1. Jelaskan suara saya ya. Jelas. Ada yang nggak jelas nggak di sana? Kalau Oke, kalau tidak jelas bisa diberitahukan saya di chat ya. Oke, kita lihat pengertian surat menyurat. Surat itu, nah, lihat ini. Menurut KBBI, KBBI itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ah,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa katanya? Surat adalah kertas atau kain dan sebagainya yang tertulis berbagai isi maksudnya. Nah, ada tulisan di atas kertas atau kain tersebut. Sementara menurut fungsinya, surat adalah yang bagian F, alat komunikasi atau informasi antara si pengirim dan si penerima yang berwujud tulisan dalam kertas dan lainnya. Kalau menurut sifatnya, lihat itu ya bukunya ya. Surat adalah jenis karangan paparan karena di dalam si pengirim mengemukakan maksud dan tujuan. Ada berarti maksud ya, maksud dari si pengirim mengapa ia menuliskan surat tersebut. Iya, maksudnya atau tujuan. Contohnya tujuannya ingin mengatakan cinta ya kan? Atau apa lagi? Melamar pekerjaan. Nah, tergantung apa tujuannya. Selanjutnya ada juga dari penuturannya yang bagian E. Bagian E itu ya, surat merupakan percakapan atau dialog yang tertulis dari satu pihak. Satu pihak itu disebut komunikator kepada pihak penerima. Penerima itu disebut dengan komunikan. Berarti ada komunikator. Komunikator. Oke. Kalau komunikator. Komunikator. Apa arti komunikator? Orang orang yang menyampaikan pesan. Kalau di sini yang komunikator siapa? Saya atau mahasiswanya? Iya, komunikan. Ini komunikan. Kalau komunikan berarti orang yang menerima pesan. Kalau komunikator orang yang menyampaikan pesan. Ya kan? Nah, oke. Belum juga datang namanya. Oke. Selanjutnya tujuan penulisan surat. Nampak nggak di situ PowerPoint-nya? Nampak nggak? Jelas nggak? Nggak ada ya? Yang ada siapa? Yang nggak? Oh, kalau saya ganti ini ada nggak? Oh, Mbak Tuti ini pakai handphone atau pakai laptop? Wah, mungkin itu masalah sinyal. Ini sudah kembali lagi ya ke slide pertama ya, ya kan? Mbak Mbak Umi. Berarti mungkin iya, Mbak Tuti mungkin laptop apanya? Sinyalnya yang bermasalah. Oke. Oke, ini dia komunikator atau komunikan. Tujuan penulisan surat yang pertama ada di situ, mengomunikasikan suatu gagasan atau pikirannya. Mengomunikasikan berarti dia menyampaikan pikirannya. Halo, dengan siapa, di mana? Oh iya, mungkin mungkin karena dingin. 9.1. Oke. Tujuan penulisan surat. Tujuan penulisan surat itu karena untuk mengomunikasikan pikirannya atau gagasan. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang yang akan menerima surat itu. Ya, gagasan itu bisa memberitahukan, bisa memperingatkan, bisa menanyakan, bisa menjawab, bisa meminta, menawarkan,
Contohnya menawarkan, jual beli boleh ya. Memerintahkan, melaporkan, contohnya surat kehilangan, memanggil, surat panggilan kerja. Polisi ya. Kok tahu udah pernah? Kirain udah pernah dipanggil polisi. Memesan ya, mengirimkan sesuatu, kirim barang, menjanjikan, surat pernikahan boleh ya, memutuskan, surat perceraian, mengantarkan, dan lain-lain. Inilah gagasan yang dimaksud oleh surat tersebut, ya kan? Oke, jadi Mbak Tuti udah bisa ya? Udah bisa? Apa sekarang yang muncul? Nah, ya. Ini sudah bisa. Ya, oke. Berarti Mbak Tuti dengar aja ya. Mungkin masalah Mbak bisa nggak bisa nampilin apanya? Slide-nya, PowerPoint. Siapa itu? Oh, nggak bisa. Yang lain bisa kan? Siapa? Siapa itu bisa? Yang bisa siapa? Om, ya. Oke. Ya udah. Tapi kan ada juga sih yang saya buat ini tidak dari buku. Gitu. Atau saya ulanginya dulu ya. Saya ulangi dulu yang uploadnya ya. Oke. Atau saya kirim ya. Kayaknya bisa di download, kalian bisa download gitu. Bentar. Udah di download nggak? Bisa. Selamat malam Mbak Yeni, selamat datang. Bisa nggak di download? Iya. Iya saya buat. Oh ya udah saya download di grup nggak masalah ya? Bisa ya? Kak, sebenarnya ini saya download saya upload di sini juga di apa namanya ini? Ya. Oke, ya udah ini jadi saya upload ini. Nanti di komputernya bisa dibuka ya. Saya upload dulu. Mungkin ada yang belum ya. Yang belum siapa yang belum? Ya udah saya upload di grup Facebook ya. Nyapu apa? Oh, kirain pangkasan ribut. Oke, sebentar ya. Udah, lihat di grupnya ya. Saya sudah upload. Oke. Halo. Oke. Sudah ya. Siapa yang lagi Mbak Tuti silakan di-download. Mbak Yeni bisa nampilin slide-nya nggak? Ada nggak slide-nya muncul? Yeni Aryani. Sudah?
Halo? Udah di-download semuanya? Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang kita masuk yang kedua, fungsi surat. Ada fungsi utama dan ada fungsi sampingan. Ini slide kedua ya, slide kedua. Fungsi utama itu sebagai apa tadi? Sebagai apa? Alat, iya, yang ini dia. Ini fungsi utama, alat komunikasi. Terus selain fungsi utama, ada juga fungsi sampingan. Contohnya dokumentasi tertulis, terus alat pengingat, bukti historis, pedoman bertindak, duta, jaminan keamanan, otak kegiatan kantor, barometer kemajuan kantor. Oke, di kantor mana yang tidak ada surat? Ada nggak? Nggak ada kan? Semua kantor itu pasti menggunakan surat. Oke, kalau saya tanyakan email ini surat nggak? Surat. Surat apa? Surat elektronik kan? Nah, inilah dia fungsi sampingannya. Tetapi ingat bahwa fungsi utamanya adalah alat komunikasi. Itu dia. Assalamualaikum. Siapa nih? Dengan siapa? Oh, oke. Selamat datang. Masih baru mulai kok. Tadi ada masalah sedikit. Nampak nggak Mbak Dian ini slide-nya? Kelihatan. Kalau saya ganti, nampak nggak? Bisa nggak? Ganti nggak di sana? Oh, oke, oke. Oke, di-download aja ya PPT-nya ya. Oke. Ini sebenarnya juga saya coret-coret. Nanti kalau butuh belajar lagi dari YouTube-nya juga ya. Nah, saya kirim nanti YouTube-nya juga. Oke. Terus kita pergi ke slide yang ketiga. Ayo buka slide yang ketiga. Mbak Napi bisa baca nggak? Bisa bacakan untuk saya kelebihan. Ayo. Oke, saya tanya dulu, Mbak Yeni bisa bersuara nggak? Mbak Yeni, mengapa disebutkan alat komunikasi yang efisien? Oke, mungkin lagi kerja. Saya alihkan pertanyaannya kepada Mbak Tuti. Mengapa disebutkan surat ini sebagai alat komunikasi yang efisien? Kenapa? Halo? Oke, oke, Mbak Dian aja, Mbak Dian. Dian, mengapa? Mengapa ini disebut alat komunikasi yang efisien? Iya, mengapa efisien? Surat itu mengapa efisien? Ayo. Oke, yang lain ada nggak? Mbak Tri Ayu, mengapa surat itu efisien? Alat komunikasi yang efisien. Mengapa surat itu disebut alat komunikasi yang efisien? Lebih efisien. Tidak apa lagi? Tidak banyak mengeluarkan tenaga.
tenaga kan, nggak harus teriak-teriak gitu. Nah, cukup kirim email saja, sudah kan efisien. Terus mengapa ekonomis? Harganya murah. Nah, numpang wifi-nya ya kan. Nah, terus kirim surat elektronik pada temannya. Nah, bisa kan? Atau bahkan dari sosial media kan bisa, SMS juga boleh. Terus menyampaikan berita atau informasi kepada pihak lain, mencurahkan segala isi hati. Oke, Mbak Navia pernah nggak ngirim surat sama mantan pacarnya? Hmm, oke. Ada nggak di sana surat? Halo? Hmm, oke. Bisa nggak dijelaskan bagian ada nggak di sana surat, ada nggak di sana komunikasi? Iya. Oh enggak, yang mencurahkan segala isi hati. Iya. Hmm. Jadi dia itulah salah satu, iya. Karena mungkin kalau ketemu nggak sanggup mengucapkannya kan. Hmm. Terus dengan surat. Oke, kita lanjut ke slide kelima. Buka slide kelima. Itu dia kalau di modulnya 9.6. Oh, bukan. Belum 9.6. Masih 9.5. Iya. Nah, kekurangan surat. Kalau ada positifnya, manfaat positifnya pasti ada juga negatifnya ya. Nah, apa yang menjadi positif negatif surat kita lihat. Tidak dapat bertatap muka. Hmm, mengapa? Karena dia tidak ada tatap muka langsung kan. Nah, surat itulah sebagai perantaranya. Terus tidak dapat memperoleh balasan atau jawaban seperti yang kita harapkan. Terus kemarin mungkin kita kirim pesan ke orang lain. Padahal dibaca aja tidak gitu kan. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa memaksakan balasan atau jawaban. Ya kan? Nah, itu dia kekurangannya. Terus boleh jadi si penerima surat tidak dapat memahami isi surat. Mungkin karena apa? Karena bahasa. Contohnya Mbak Napi menulisnya dalam bahasa Jawa. Kan ternyata salah. Bukan salah. Ternyata orang yang dikirimin surat itu tidak mengerti bahasa Jawa. Mungkin karena tulisan. Ya kan? Contohnya Mbak Napi tulisannya nah, sangat cantik sehingga tidak dapat dibaca. Iya. Oke ya, terus ada kalanya surat tersebut tidak sampai. Kemana dia? Mungkin hilang atau apa lagi? Iya, alamat kurang lengkap ya kan? Nah, salah alamat ya kan? Salah alamat. Kalau yang di pelosok ya, ya. Hmm. Kemana ngirimnya? Oh, oke. Okay. Itulah dia kekurangannya kan? Kekurangan dari surat itu tadi. Oke, selanjutnya buka slide ke-6. Jenis surat di halaman 69.6. Hmm. Menurut sifatnya ada surat pribadi, ada surat dinas. Terus surat pribadi dibedakan jadi dua. Surat ke pribadi yang bersifat kekeluargaan,
surat pribadi yang bersifat resmi atau kedinasan. Terus surat dinas, ada surat dinas swasta, ada surat dinas pemerintah ya. Oke. Contohnya surat dinas pribadi yang bersifat kedinasan, contohnya surat apa? Pribadi melamar pekerjaan dari pribadi menjadi resmi kan? Kalau surat dinas pemerintah bagaimana? Lembaga apa? Lembaga apa? Oke, iya. Iya benar, itulah dia. Kalau swasta ya dibedakan aja ya. Itu instansinya swasta atau pemerintah. Nah, itu dia. Terus kita lihat surat pribadi bersifat yang yaitu surat yang ditulis untuk kepentingan pribadi, bukan untuk suatu lembaga atau organisasi. Nah, surat pribadi kekeluargaan ini surat yang dikirimkan kepada anggota keluarga. Nah, dikirimkan kepada anggota keluarga. Terus surat apa lagi? Surat yang kedua, surat pribadi kedinasan, surat yang dikirimkan kepada pengurus organisasi. Nah, contohnya surat dari Mbak Napia dikirimkan kepada sebuah organisasi di Indonesia. Organisasi, ya kan? Terus ada lagi surat dinas. Surat dinas ini dia ada surat dinas swasta tadi dan juga surat pemerintah. Yaitu kalau swasta surat yang dibuat oleh pihak lembaga swasta, kalau pemerintah berarti yang dibuat oleh instansi di pemerintahan. Saya kira ini cukup jelas. Terus lihat slide ke-7. Halo? Yang lain mana suaranya? Yang lain mana suaranya? Lagi ngantuk ya? Karena dingin ya? Siapa baru pulang? Depan jendela ya? Oh, kok nggak ke atapnya aja sekalian? Kalau di atapnya kan mungkin sinyalnya lebih bagus. Oh. Oke, Mbak Yeni bisa lihat slide-nya nggak? Online dari handphone atau dari laptop? Bisa ya? Oke. Terus surat menurut pelayanan dinas postal. Ya? Nah, artinya lewat pos. Ya. Terus ada dia surat pos biasa, yaitu surat yang didasarkan pada urutan masuknya surat dengan biaya besar sebesar perangko. Nah, berarti ini dia didasarkan pada jenis perangko yang dituliskan. Jumlahnya berapa. Nah, dulu waktu SMP masih zaman nggak kirim surat lewat perangko. Bisa kan? Nah, antar kota biasanya. Terus pos kilat itu biasanya lebih surat yang cepat. Secepat kilat. Nah, terus yang ketiga, surat pos kilat khusus. Nah, terus apa itu? Surat yang pelayanannya pengirimannya diantarkan kepada si penerima, langsung kepada orangnya, langsung kepada ke rumahnya langsung. Nah, kalau yang ya kalau misalnya yang pos kilat bisa jadi ke kantor posnya. Nah, langsung ke penerima. Oke, terus tetapi itu dia si penerima itu 24 jam terhitung surat itu akan nyampe dalam waktu 24 jam. Nah, itu artinya. Surat pos tercatat atau terdaftar. Surat yang penerimaannya selalu dimonitor oleh pihak pos.
Di monitor ini berarti dipantau. Iya, bisa di track ya, bisa dilacak di monitor itu ya. Terus surat pos kanta yaitu pos cepat antar kota terbatas. Terus ada faksimile, nah, atau fax. Sorry, saya tidak tulis di sini. Ini dia surat yang melalui apa? Lewat, iya. Tapi dia menggunakan nomor telepon, ya kan? Nomor telepon. Terus ada surat pos patas. Nah, apa ini? Pos cepat antar kota terbatas. Kalau tadi pos kanta, pos cepat antar kota. Nah, sebenarnya itu hampir sama. Terus SMS. SMS itu apa? Iya, artinya dia pesan singkat. Terus SMS, dia itu biasanya lewat handphone. Ya, terus IMS, apa ini? Express Mail Service. Nah, ini dia pos internasional. Ya kan? Nah, fax, fax ini sebenarnya. Fax, maaf. Iya, iya, ya. Makanya saya buat ini. Sorry. Pos internasional. Oke, terus silakan buka halaman yang ke slide ke-8. Udah? Jenis surat menurut banyaknya sasaran. Udah? Ada surat biasa. Kok ketawa? Oh, surat biasa itu berarti kepada seseorang, kepada alamat tertentu. Terus ada surat edaran atau sirkuler, biasanya kepada orang atau pejabat dan kemungkinan tidak disampaikan kepada lingkup yang lebih luas. Artinya ini biasanya di suatu instansi saja. Contohnya di surat atasan, surat dari Menteri Pendidikan kepada seluruh staf di Kementerian Pendidikan. Nah, nggak mungkin kan surat itu ditujukan kepada mahasiswa atau siswa, tidak. Terus surat pengumuman, contohnya pengumuman untuk wisuda boleh, ya kan? Nah, biasanya itu untuk semua orang, tetapi karena orangnya banyak, oleh karena itu dibuat seperti surat pengumuman. Okay. Kalau ini kan ekosasih MPD, yang mana? Iya, iya. Tetapi ini dia tidak disampaikan, hanya mereka saja. Nah, ini lebih sedikit orangnya. Kalau ini dia banyak, dan ini hanya di instansi itu juga, gitu. Ya hampir mirip sementara ada perbedaannya. Tetapi ingat aja pengumuman itu berarti himbauan kan. Nah, terus kalau ini dia ekosasih MPD Jalan Gegerarum Baru 20 Bandung kepada yang terhormat Bapak Yogia. Jalan. Kalau yang ini, surat apa ini? Yang ini, yang ini, yang ekosasi ini, surat pribadi kedinasan. Oke.
surat pribadi dinas. Yang ini. Yang ini. Ya. Iya. Kalau ini surat apa ini? Atau dibaca dulu? Mbak Dian baca dulu yang ini. Ayo. Atau yang ini. Yang biru. Iya. Yang hijau. Yang hijau. Nah. Iya. Oke. Ini dia contoh surat apa? Surat pribadi ke keluarga, kekeluargaan. Karena dia ke temannya. Nah, bisa teman. Nah, itu kan bersifat kekeluargaan masih. Nah, tetapi dia, dia kan bukan diakhiri pertemanan, diakhiri percintaannya akhirnya menjadi teman. Gitu. Ayo, yang mana? Empat. Four. Hmm, oke. Oke, itu dia ya, surat. Terus buka slide ke-9. Oke. Nomor 9. Mbak Yeni bisa bantu saya baca nggak? Kan Mbak Yeni sudah lama nggak datang. Yang ini. Iya, iya. Oh iya, berarti salah. Peringatan yang kedua. Peringatan. Peringatan yang kedua, maaf. Oke, lanjut, lanjut. Oke, saya tanya satu-satu dulu ya. Mbak Dian, surat pemberitahuan itu contohnya bagaimana? Hmm, oke, oke. Benar. Oke. Mbak Napia, surat pemberitahuan, peringatan itu gimana? Contohnya. Hmm, hmm, hmm. Pernah merasakan ya? Waktu sekolah mbaknya, ya? Mbak Napia, dikirimin surat kepada orang tuanya. Pernah? Oh, nggak pernah ya. Oke. Oh. Yang ketiga, surat pertanyaan. Surat pertanyaan itu bagaimana? Ada yang bisa? Hmm. Iya, pertanyaan. Enggak, pertanyaan, pertanyaan benar. Iya, pertanyaan. Iya, ada. Surat pertanyaan contohnya surat pertanyaan, iya, apakah seseorang itu bersedia untuk bekerja atau tidak? Ya kan?
pertanyaan kan, apakah Bapak Ibu bersedia untuk bekerja? Nah, itulah contohnya surat pertanyaan. Surat jawaban, ini sama dengan surat balasan. Nah, surat permintaan, contohnya surat permintaan terhadap membeli sesuatu ya. Nah, iya. Surat penawaran, penawaran contohnya penawaran apa? Harga barang, boleh juga. Nah, siapa nih yang nanya? Mbak Yeni ya? Oke. Mbak Napia silakan jelaskan. Mbak Napia silakan jelaskan. Nah, ya contohnya se- se- sebuah perusahaan menawarkan barang dan jasa ya kan kepada rumah sakit contohnya. Contohnya barangnya obat ya kan, jasanya ada mungkin dokternya, ada apanya, ada perawatnya yang akan merawat gitu. Itu surat penawar. Mereka menawarkan barang dan jasa kepada orang lain. Sudah ya? Menawarkan. Surat perintah. Ayo, Mbak Mbak siapa dulu ya? Tuti, perintah. Halo. Oke, mungkin lagi sibuk. Saya alihkan ke Mbak Umi. Ya udah, saya alihkan ke Mbak Umi aja. Hmm. Hampir sama sepertinya dengan surat laporan kan. Tetapi kalau laporan itu biasanya lebih lebih kepada banyak orang, sedangkan perintah biasanya lebih sedikit orang. Surat perintah untuk uh, surat perintah dari kepala kepolisian kepada anggotanya ya untuk menangkap siapa yang mau ditangkap. Kadang-kadang kiding-kiding. Oke, oke benar. Surat panggilan contohnya apa? Mbak Umi, surat panggilan. Mbak Umi lagi. Terus surat surat panggilan kerja boleh juga ya. Iya. Mbak Tuti sudah bisa mikir nggak surat pesanan? Surat pesanan. Oke, bisa. Iya. Tetapi kalau pesanan itu sebenarnya pesanan itu dia eh, halo, halo. Iya, memesankan kepada seseorang kan? Nah, memesankan kepada seseorang agar berbuat sesuatu. Nah, itu pesanan. Nah, saya berpesan kepada bla bla bla
Nah, seperti itu. Iya, iya, iya. Benar. Boleh, 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 boleh. Iya, bisa juga. Hmm, itu juga boleh. Surat pengiriman. Contohnya pengiriman dokumen, ya kan? Saya telah mengirimkan dokumen yang telah Anda pesan kepada saya. Atas kerjasamanya saya mengucapkan terima kasih. Itu surat pengiriman. Surat keputusan. Contohnya surat keputusan apa? Ya, boleh. Surat kelulusan. Terus surat keputusan dari mana? Pengadilan, boleh. Hmm. Selain yang di suratnya tadi kan sudah ada kan? Yang ini. Kan ini kan tadi udah ada. Mau cerain yang ini. Masa lupa? Ah, bukan, bukan. Surat surat keputusan itu dia lebih surat keputusan itu dia sebenarnya bersifat resmi ya. Itu tadi bercanda itu yang saya tunjukkan contohnya. Resmi. Iya. Terus surat pengantar. Nah, surat pengantar, surat iya untuk membuat KTP. Iya, benar. Surat untuk membuat kartu keluarga. Ada pengantarnya dari mana? Hmm. Kalau Mbak Napia dari mana? Dari kelurahan nggak? Kalau buat kartu keluarga dari mana? Dari kelurahan atau dari mana? Dari kepala desa. ART juga boleh, RW juga boleh. Hmm. Oke, selanjutnya silahkan lihat slide ke-10. Syarat surat yang baik, jelas, tegas, singkat, lengkap, benar, sopan, menarik. Oke, yang paling penting di sini adalah jelas dan sopan. Nah, ya kan? Karena semuanya ini sebenarnya penting juga, tetapi ini sudah merangkum semuanya ini, yang kedua ini. Oke, kita lihat halaman berapa itu? Halaman 98 dan 99. Jelas artinya kepada siapa dikirimkan. Oke, kalau contohnya surat ini. Surat dari siapa tadi nih? Surat kepada Napia Janis. Nah, terus dikirimkan ini yang mengirim adalah D. Aneng, ya kan? Nah, terus D. Aneng ini mengirimkan kemana? Ke kantor polisi. Ke kantor polisi bisa nggak? Bisa nggak? Oh, iya ke kantor pos kan? Hmm, iya. Art jangan ke kantor polisi. Artinya itulah yang dikatakan dia kepada siapa surat dikirimkan. Terus dari siapa pengirimnya tadi ada kan? Nah, dari siapa tadi? Seseorang yang menyayangi ya kan? Nah, ini dia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu hanya soal perantara aja. Nggak apa-apa. Kalau lewat pos kan dia seperti ini dia bentuknya. Lebih resmi. Hmm. Oke. Selanjutnya yang tegas. Tegas itu artinya tidak salah paham isinya. Saya tanyakan dulu isinya ini jelas nggak? Jelas kan? Ingin mengakhiri hubungan. Hmm. Terus singkat. Singkat artinya tidak perlu panjang. Artinya pesannya itu sampai. Hanya intinya aja ya. Nah, in, iya nggak usah alay dia. Intinya aja.
Terus lengkap. Apanya lengkap? Kalau surat resmi biasanya lengkap itu ada dia salam pembuka, ya kan? Terus apa lagi? Biasanya 3. Isi, terus penutup. Iya. Ini dia yang paling utama. Tetapi kalau ditambah yang lain boleh tanggal, terus tanda tangan, ya kan? Tapi yang paling terpenting yang ketiga ini. Oke. Terus dia benar. Benar itu artinya dibuat berisi informasi yang benar. Nah, nggak boleh bohong-bohong kan? Alasannya juga benar. Diketik juga secara benar. Diketik benar berarti nggak boleh menggunakan kata seperti ini ya kan? Nah, kalau surat resmi ya, nah gini, ya kan? Iya. Terus gini. Tetapi kalau di SMS boleh nggak? Boleh. Namanya juga short kan? Singkat, singkat. Tergantung. Makanya kita dikatakan dia lengkap. Lengkap. Tetapi dia tergantung jenis surat yang dikirimkan. Oke. Terus sopan dan menarik. Sopan dari segi mana itu? Bahasa. Nah, itu ya. Terus kemahiran dan keterampilan menulis surat. Buka slide halaman 11, slide ke-11. Kemahiran dan keterampilan menulis surat yang pertama menguasai pemakaian bahasa yang baik. Kalau surat resmi dia harus menggunakan apa? Iya, nggak boleh singkat, menggunakan kata baku ya. Terus mengetahui kedudukan masalah yang dipersoalkan. Inilah dia bagian daripada isi ataupun inti daripada surat. Contohnya surat izin bekerja, memahami bidang pekerjaannya. Kalau misalnya seorang mahasiswa menulis surat kepada bukan, seorang pencari pekerja mencari pekerja, seorang yang ingin mencari pekerja, dia lebih bersifat apa itu? Ingin mencari pekerja. Iya. Kalau dia perintah biasanya dari atasan ke bawahan. Ya kan? Bisa nggak contohnya Mbak Napi mengatakan seperti ini? Saya perintahkan kepada manajer di perusahaan ini supaya menerima saya sebagai karyawan di sini. Bisa? Nggak bisa. Oh. Oke, nanti saya suruh Mbak Napia memerintahkan teman-temannya untuk apa hari Minggu. Nah, tadi sudah diperintahkan kan? Hmm. Hanya hati-hati sama ketua kelasnya. Iya, ketua kelasnya nggak didengar. Oke, itu mungkin karena masalah sibuk atau tidak ya, atau ada pekerjaan, tidak masalah. Tapi usahakan aja datang nanti ya. Oke, mengetahui posisinya dalam membuat surat tadi sudah kita bahas ini. Terus menguasai teknik menyusun surat. Tekniknya dari penulisan apa yang disebutkan dengan salam pembuka. Oke, Mbak Umi biasanya salam pembuka itu isinya seperti apa? Iya, benar. Oke. Terus saya mau nyuruh Mbak Yeni dulu. Mbak bukan Mbak Yeni, Mbak Yayu. Salam penutup itu biasanya bunyinya seperti apa? Mbak Yayu. Oke. Typing.
Oke, ya benar. Terima kasih. Ada yang lain nggak? Mbak Yeni bisa? Iya. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hmm. Oke, Mbak Napi, silakan dibaca dulu ini. Slide ke-12. Gini aja lah. Nah, oh ya udah, siapa yang mau coba? Mbak Dian tadi ya? Oke, Mbak Dian silakan. Oke, ini suratnya sopan nggak? Oke, alasannya sebutkan. Apa kekurangannya? Ayo. Hmm, Terus? Hmm, iya, iya. Terus katanya ya, pilihan katanya. Dia menggunakan aku. Seharusnya apa? Kalau resmi. Hmm, Terus, iya. Em, iya. Tapi sebenarnya ini sudah ada salam pembukanya kan? Hmm, Isinya salah. Bukan salah, kurang tepat. Ya emang salah lah. Terus ini juga salah. Kata penutupnya kan? Nah, salah. Oke. Terus ini kan ada materai di sini. Biasanya buat materai nggak ini? Kalau surat untuk melamar kerja. Biasanya yang buat materai itu adalah surat perjanjian. Karena kalau dia mengingkarinya akan dikenakan sanksi. Hmm. Oke, terus langkah-langkah penyusunan penyelesaian surat ada persiapan persiapan
halaman 9.10. Ada penulisan, pengiriman, dan penyimpanan. Persiapan itu yaitu konsep suratnya untuk diketik. Biasanya menggunakan kepala surat untuk instansi, ya kan? Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan bla bla bla, nomor bla bla bla, gitu dia. Terus penulisan ini biasanya persiapan ini juga tentang kertas. Kertasnya bagaimana? Kalau contohnya surat resmi biasanya kertasnya warna apa? Iya, warna putih, di print dan diketik menggunakan Times New Roman nomor hurufnya 12. Ya kan? Spasi 1 sampai 1,5. Nah, terus pengiriman. Pengiriman ini dia termasuk segera mengirimkan surat kepada alamat yang dituju setelah selesai diketik dan ditandatangani. Nah, ke pos, ya kan? Terus mengetik surat dengan mengirimkan tembusannya. Tembusan ini contohnya kepada siapa? Contohnya, kalau Dinas Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Bukan. Nah, terus ke bupatinya tembusannya. Iya, kepada dari Dinas Pariwisata. Dari Dinas Pariwisata ditujukan kepada masyarakat Sidoarjo. Terus tembusannya kepada siapa? Kepada Bupati Sidoarjo. Tembusan ini biasanya sebagai laporan. Oke, terus penyimpanan. Penyimpanan ini mengagendakan secara baik surat yang dikirimkan. Mengagendakan, mengarsipkan, sama itu ya. Mengarsipkan arsip surat. Siapa tahu surat tersebut perlu lagi, ya kan? Nah, contohnya Mbak Tuti, Mbak Umi, Mbak Yayu semuanya mengirim surat kepada manajernya di perusahaan di Taiwan. Nama manajernya adalah Sandro Suchao, ya kan? Nah, terus saya pecat semua ini karyawan saya, ya kan, orang Vietnam, ya kan? Nah, saya pecat semua. Terus saya ingin panggil Mbak Umi. Terus kemarin Mbak Umi itu suratnya saya simpan di arsip. Berarti untuk menghubungi Mbak Umi, saya harus mengambil ataupun membaca kembali surat Mbak Umi, kan? Nah, itu dia. Itulah, siapa tahu penting. Sudah? Oke, selanjutnya adalah penyimpanan, sudah ya. Halo? Yang macet-macet suaranya siapa itu? Mbak Napi ya kayaknya. Halo? Sudah. Oh ya, Mbak Napi suaranya sepertinya macet-macet itu. Yang mana? Banyak saya bilang tadi, yang mana? Dari awal. Ya, hilang lagi. Oke. Ya, sudahlah. Hmm. Oke. Oke, lihat yang ini, bagian-bagian surat. Ada tanggal, terus alamat, salam pembuka, isi surat. Isi surat ini berupa kata pendahuluan, isi sesungguhnya, dan kata penutup. Terus salam penutup dan pengirim. Pengirim ini kedudukannya. Contohnya sebagai bupati, kepala sekolah, tanda tangan. Ya kan? Nah, ini tanda tangan. Terus nama terang. Nama terangnya adalah
Napia Janies, Napia Janiej, atau Suchao, ya kan? Atau Yeni Aryani. Oke, atau De Anne, ya kan? Atau siapa lagi nih? Oh, Dian Tri Ayu Puji Astuti. Itu ya? Dian. Iya. Oh, itu Tri Ayu, Dian Tri Ayu ya. Maaf, saya biasanya susah membedakan Dian dan Desti. Suaranya juga mirip. Oh, ya. Oke. Tunggu. Tapi saya sering lihat foto yang pameran. Yang pameran itu siapa? Oke. Maafkan saya. Oke, itu dia ya. Terus bagian surat dinas resmi ada kepala surat. Lihat itu halaman, kita lihat dulu halaman modulnya halaman 9.14. Sudah? 9.14. Oke. PT Sarana Jaya Jalan Peleburan Raya 35 Lamongan 14218. Itu disebut nomor 1 apa? Nama nama kantor atau perusahaan organisasi. Nomor 2, 21 September 2011. Itu disebutkan dengan apa? Tanggal. Iya. Nomor 3, nomor 75 PHI 911. Itu nomor surat. Lampiran nomor 4 itu disebutkan dengan apa? Lampiran. Terus nomor 5 itu apa itu? Hal, penawaran harga. Hal atau perihal. Iya. Nomor 6, YTH pemilik toko Aneka Media Jalan Manyaran 12A Semarang 57100. Itu disebutkan dengan apa? Alamat atau alamat dan si penerima. Nah, itu kan pemilik toko, si penerima dan alamatnya. Nomor 7, dengan hormat itu disebutkan dengan apa? Terus nomor 8, surat saudara tanggal 10 September 2013 tentang bla 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 telah kami terima. Itu apa? 8A. Kita lihat dulu. Itu isi surat, tetapi bagian pendahuluan. Oke, terus memenuhi permohonan tersebut dengan ini kami kirimkan daftar harga yang berisi tipe, kualitas, ukuran, dan harga marmer per loko gudang penjual. Biaya pengiriman dihitung berdasarkan jarak dan banyaknya kendaraan. Hal ini bisa dibicarakan di tempat ini. Oke, itu apa? 8B. Isi sesungguhnya. Terus, demikianlah penjelasan kami. Semoga hubungan kerja sama ini akan berlanjut dan terima kasih. 8C. Itu disebutkan dengan kata penutup. Hormat kami. Hormat kami artinya itu apa? Salam penutup. Divisi pertokoan 10. Mahadi Manager. Apa itu? Si pengirim. Terus SJA itu apa itu SJA? Stempel. Iya, stempel logo atau tanda tangan. Terus nomor 11, apa itu? Manajer divisi usaha tembusan. Itu sebagai laporan ke atas instansi itu. Iya. MHTK. Nggak tahu. Yang mana itu?
Iya, kode singkatan, kode singkatan. Iya, iya benar. Inisial atau pengenal. Contohnya Mbak Napia, Napia Janis. Jadi inisialnya apa ya? Iya, NJ ya. Itu dia. Yang menuliskan itu ya. Oke, selanjutnya kita lihat eh, lihat kepala suratnya tadi sudah kita bahas. Tanggal juga menurut saya ada masalah nggak di tanggal? Tanggal. Lihat halaman 9.17. Jangan ditulis 17 garis 2 garis 2011, nggak boleh. Yang benar langsung 17 Februari 2011. Ya, nggak boleh disingkat. Saya kira itu jelas, nggak boleh disingkat. Atau membuat seperti ini juga nggak boleh. 12 kan sering buat gini. 2017 juga dibuatnya 17. 17 apa? Ini 12 10 17 apa? Ini nomor kamar ya gitu. Nah, kalau misalnya orang mengatakan seperti ini, sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 kan? Nah, ada orang buat gini. 308. Ah, bukan. Eh, bentar. Bentar ya. Oke ini. 30 garis miring 12 22. Tahu nggak itu apa? Apa? Yakin? Yang baca belum tentu tahu kan? Itu dia. Terus kita lihat nomor surat halaman 918. Lihat itu. Nomor 043 ya. 0043. Arti 043 itu apa? Apa artinya itu? Ayo. Ada yang tahu nggak? Iya, sudah ke-43. Inilah surat yang dikirim dalam bentuk ke-43. Iya. Terus hmm, siapa? Wow, kok bisa? Hmm. Terus kalau WM itu apa? Contohnya itu kode. Contohnya em, kita buat kode bayar pajak BP. Nah, gitu kan? Supaya gampang. Berarti surat nomor 43 tentang BP bayar pajak sudah 43 kali dikirim. Sudah 43 kali keluar gitu. Ketiga, ini dia contohnya dalam tahun itu periode ketiga, boleh ya. Nah, tapi sebenarnya itu juga tidak terlalu dipermasalahkan. Asalkan dia yang penting itu adalah nomor yang itu 043 dan kodenya tadi, WM tadi atau BP, P pembayaran pajak tentunya PP boleh. Terserah ya. Itu dia. Terus hal perihal penawaran harga buku. Lihat itu yang bercetak tebal. Apa yang salah? Salah ejaannya apa? Apa yang salah? Penawaran harga buku. Karena dia menggunakan huruf kecil.
H dan B-nya. Ya kan? Terus penagihan pembayaran huruf besar semua boleh? Nggak boleh kan? Nggak boleh huruf kapital. Nah, seperti itu. Terus lampiran. Lampiran ini berarti sesuatu lampiran yang disertakan. Contoh lampiran apa itu? Mbak Ayu, Mbak siapa nih? Mbak Umi dulu. Contoh lampiran apa aja? Contohnya. Halo? Oke, mungkin lagi sibuk. Mbak Yeni aja. Contoh lampiran apa aja? Bisa juga gambar ya, atau keterangan-keterangan lain. Tergantung apa yang mau dilampirkan. Bisa juga daftar nama boleh. Nah, contohnya saya akan saya membuat surat kepada rektor universitas terbuka. Saya yang bertanda tangan di bawah ini eh, yang bernama bla bla memberitahukan kepada rektor universitas terbuka bahwa saya ingin mengajak mahasiswa UT yaitu beberapa ya, sejumlah 5 orang untuk mengikuti pertukaran pelajar di Malaysia. Atas bla 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 saya ucapkan terima kasih. Terus dilampirkan, saya lampirkan. Lampiran yang saya undang adalah 1. Umi Marifah, 2. Yayuk Widarti, 3. Yeni Aryani, 4. Natia Janis, terus Tuti Tri Ayu Pujastuti. Nah, itu. Itulah contohnya lampiran. Boleh berupa nama, bisa berupa foto, atau lain-lain. Oke, terus alamat surat saya kira tidak ada yang dipermasalahkan ya. Nah, tidak boleh disingkat. Contohnya Jakarta jadi JKT nggak boleh. Jakarta dan harus lengkap itu adalah kode posnya ya kan atau kode area posnya. Terus salam pembuka tadi sudah. Contoh salam pembuka apa? Mbak Napia bisa baca nggak? Halaman 921. Yang A sampai G. Contoh salam pembuka. Dengan hormat yang itu. Hmm. Hmm. Oke. Isi surat kata pendahuluan tadi sudah kita lihat ya. Nah, saya kira sudah jelas. Isi sesungguhnya juga sudah jelas. Di format tadi sudah kita bahas. Dan salam penutup, kata penutup juga boleh isinya bisa demikianlah penjelasan kami, semoga bermanfaat. Atau atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih banyak. Atau itu tadi boleh juga ya. Penolakan bisa, permintaan maaf boleh. Kami menyesal belum dapat mengabulkan permintaan saudara. Atau dengan perasaan berat kami kembalikan surat permohonan saudara. Atau kami memohon maaf atas permintaan saudara bahwa kami belum dapat menerima saudara menjadi karyawan di tempat kami. Boleh. Salam penutup. Contohnya Mbak Dian, silakan dibaca. Salam penutup yang itu, hormat saya. Di modul 925. Oh, lupa. Oke, maafkan saya. Salam penutup itu bisa hormat saya atau hormat kami, salam adinda, dan wassalam. Salam adinda. Kalau salam kakanda boleh nggak? Ya boleh saja. Nah, saya rasa itu ya. Terus saya mau buat tugasnya dulu kan. Ini tugasnya. Dicatat ya, didengar ya tugasnya ya. Halo, Mbak Napia. Mbak Napia bisa bantu saya nggak nanti juga menginformasikan kepada teman-temannya. Kan ada yang nggak datang. Oke.
Oke, Mbak Dian sudah live ya? Oke. Oke. Mbak Navia silakan dan teman-temannya, Mbak Navia nanti memberitahukan membuat surat terserah kepada siapa. Nah, isinya tentang boleh mencari pekerjaan, nah, boleh juga tentang perasaan, terserah surat tentang apa, boleh surat pribadi, boleh surat dinas, boleh surat mengirim lamaran pekerjaan, terus namanya dibuat nama sendiri. Nama sendiri. Boleh pekerjaan, terus boleh permintaan, penawaran, atau perintah. Tapi kalau contohnya perasaan, itu nggak boleh dong ke perusahaan kan? Nah, iya. Perasaan, penawaran, pemerintah. Iya, bebas, bebas. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi kan banyak itu jenisnya gagasannya. Ada namanya, saya yang bertanda tangan pakai nama sendiri. Oke. Bisa? Oke, ada yang mau ditanya nggak? Di inbox Facebook saya aja. Kalau enggak ke Mbak Navia juga boleh. Mbak Navia yang pesan ke saya karena mungkin sebagian ada yang belum berteman dengan saya di Facebook. Apa? Oke, tanggalnya. Oh, 1 minggu dari sekarang. Berarti hari Selasa. Rabu depan. Rabu. Rabu depan sebelum jam 12 malam. Oke. Terus untuk TTM tanggal 12 nanti, Mbak Navia bisa bawakan apa ya? Marker sudah disediakan ya? Oh, ada ya, ada. Kita butuh 3 kalau nggak salah. Kayaknya di sana 3 yang berbeda warna sih. Ada saya aja yang bawa, saya aja. Oke. Nggak usah. Ya udah terserah mau dibawa atau enggak. Tapi saya juga akan bersiapkan nanti. Kalau misalnya Mbak Navia mau bawa silakan dibawa. Itu aja. Oke. Ya. Facebook aja inbox ya. Nah, biar ketahuan saya sudah read atau belum. Ya udah nggak masalah. Kita apa boleh buat. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Saya tiga-tiganya di kelas angkatan 8. Yang bahasa Inggris. Iya. Oh, enggak langsung kok. Kan 3 mata pelajaran.
Enggak, saya nggak ada kok ngajak. Kalau pulangnya cepat, kita mengikuti waktu aja karena bapelnya kan sudah mengatur waktunya ya. Oh, iya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu ya pelajaran kita. Besok kita ketemu lagi translation 3. Iya. Tarian itu nama Facebooknya yang Yem Naju Nai apa itu? Oh, hmm, ya, ya, sudah. Oke, selamat malam. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sampai jumpa besok ya. See you tomorrow. Oke, Mbak Tuti, terima kasih. Dadah semuanya.